Berbisnis dengan modal kecil, apa bisa ya? Hai Sobat The Consulting, kembali lagi bersama saya Alfi. Kali ini kita akan membahas terkait 7 ide bisnis yang menjanjikan untuk modal kecil. Memulai bisnis dengan modal kecil sebenarnya menjadi sebuah tantangan, tetapi nanti model bisnis seperti ini akan bisa menjanjikan. Nah, apa saja sih modal bisnis yang bisa kita lakukan atau kita mulai dengan modal kecil? Yang pertama adalah bisnis makanan dan minuman. Jadi di model bisnis yang seperti ini, kalian bisa memulai dengan menjual makanan atau minuman favorit teman-teman. Nah, misalkan teman-teman bisa memulai untuk menjual kopi atau menjual kue-kue yang menjadi favorit teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan packaging atau melakukan penyajian, ataupun jika teman-teman membuka sebuah cafe, desain interiornya juga harus menarik. Jadi, dari sini teman-teman bisa memulai dengan modal kecil tapi bisa menarik perhatian dari pelanggan-pelanggan. Lalu di dunia yang saat ini, untuk pemasarannya juga bisa dilakukan secara daring atau bisa dilakukan secara lokal. Jadi poinnya adalah untuk memulai bisnis makanan dan minuman, kreativitas penyajian atau pemasarannya bisa lebih kreatif dan nantinya bisa membuat teman-teman menjadi berhasil. Tapi jangan lupa teman-teman harus memperhatikan nilai higienitasnya dan juga regulasi terkait bisnis makanan dan minuman. Kemudian bisnis yang kedua adalah reseller. Nah, menjadi reseller ini merupakan salah satu model bisnis atau ide bisnis yang bisa teman-teman lakukan dengan modal yang sangat kecil. Karena teman-teman hanya membutuhkan produk dari orang lain dan teman-teman bisa menjualnya dengan margin yang cukup tinggi. Nah, margin keuntungan ini bisa teman-teman tentukan sendiri mau berapa persen dari yang ditentukan oleh pasar. Lalu mungkin pertanyaan yang bisa muncul adalah produk apa saja sih yang bisa kita jual secara reseller? Nah, ide-ide seperti ini bisa teman-teman jual adalah pakaian, kemudian barang elektronik, lalu barang-barang yang diminati pasar dengan cukup tinggi. Poinnya adalah teman-teman bisa menganalisis pasar sedang membutuhkan produk apa sih, lalu teman-teman memilih vendor atau memilih pemasok yang bisa diandalkan dengan bersaing harga. Lalu ide bisnis yang ketiga adalah frozen food. Nah, produk-produk frozen food yang saat ini sedang benar-benar diminati oleh pasar karena kesimpelan atau mudah untuk diolah. Jadi teman-teman bisa menjual produk-produk frozen food yang mana saat ini sedang ramai di pasaran. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan kualitas dari frozen food tersebut dan juga memastikan perizinan terkait makanan frozen food. Yang keempat adalah jasa fotografi. Jasa fotografi di sini bisa banyak sektornya, misalkan fotografi untuk acara pernikahan, fotografi untuk produk, kemudian fotografi untuk potret yang misalkan wisuda atau acara-acara penting lainnya. Nah, kenapa fotografi ini banyak diminati atau membutuhkan modal yang sangat sedikit? Karena mungkin alat-alat fotografi cukup mahal, tetapi untuk kedepannya jika portofolio teman-teman bisa diandalkan atau memiliki portofolio yang bagus, untuk fotografi ini sangat menjanjikan karena dari pemasaran bisa dilakukan secara daring. Jadi misalkan ada seseorang yang membutuhkan jasa fotografi produk, teman-teman bisa membantu mereka. Kemudian selanjutnya adalah jasa penulisan artikel. Nah, karena berkembangnya era digital yang sangat pesat, banyak pengusaha-pengusaha atau banyak perusahaan yang membutuhkan konten berkualitas untuk website mereka. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu cara, yaitu menyediakan jasa penulisan artikel. Yang dibutuhkan untuk jasa ini hanyalah seperangkat PC, lalu jaringan internet yang lumayan cepat. Yang perlu kalian pelajari adalah hanya memahami kemampuan menulis yang baik dan memiliki atau mempelajari SEO agar konten-konten yang kalian hasilkan dapat bersaing di dunia online. Lalu ide bisnis yang selanjutnya yaitu tutor online. Pendidikan online semakin populer karena banyak orang yang mencari pelatihan-pelatihan tambahan pelajaran tertentu secara online. Hal ini mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan lokasi mungkin. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan atau memanfaatkan peluang ini untuk menjadi orang tutor online. Banyak juga platform
platform yang membutuhkan tutor secara online yang bisa mengisi e-learning ataupun menggunakan layanan pesan singkat. Lalu yang ketujuh adalah handmade. Nah, jika Anda memiliki keahlian untuk membuat produk-produk handmade seperti perhiasan, dekorasi rumah, atau pakaian, Anda bisa menjualnya secara online karena sekarang website-website e-commerce bisa diakses dan banyak diminati oleh orang-orang atau masyarakat sekitar. Misalkan saja produk-produk tersebut bisa dijual di Tokopedia, Shopee, dan e-commerce lainnya. Lalu selain hal tersebut, penting bagi kalian untuk menjaga kualitas produk agar bisa bersaing di pasar. Nah, sekian untuk ide bisnis yang bisa Anda mulai dari modal yang sangat kecil. Lalu saya akan memberikan tips berbisnis modal kecil. Yang mereka alami adalah biasanya bingung bagaimana sih untuk memulai ide bisnis atau memulai bisnis yang dengan modal kecil. Teman-teman bisa melakukan yang pertama, riset pasar yang mendalam. Jadi, apakah pasar ini membutuhkan produk A ataukah produk B, sehingga teman-teman tidak kesalah memilih produk yang dijual di pasaran. Kemudian yang kedua, kreativitas dalam pemasaran. Jadi karena banyaknya platform-platform yang bisa digunakan untuk memulai pemasaran, teman-teman bisa memulai pemasaran dengan desain-desain yang menarik. Lalu pengendalian biaya yang sangat efisien juga sangat membantu bagi teman-teman untuk memulai bisnis yang sangat kecil. Karena dengan biaya yang efisien, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan